Kisah Raja Idris II Sang Cahaya dari Maghrib Al-Aqsa. Bayi yatim dari Walilah. Di sebuah pagi yang lembut, ketika matahari baru saja menembus kabut pegunungan atas, lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengubah wajah tanah Maghrib. Ia lahir di Walilah, kota kecil yang pernah menjadi permata Romawi. Namun kini tinggal puing-puing yang dijadikan rumah oleh kabilah Berber. Bayi itu diberi nama Idris bin Idris, putra dari Idris yang pertama, seorang pengungsi politik dari timur, cicit dari Hasan bin Ali, cucu dari Rasulullah. Namun kebahagiaan kelahiran itu bercampur dengan duka yang dalam. Sang ayah, Idris yang pertama, tidak pernah sempat melihat putranya. Ia tewas diracun oleh utusan Khalifah Abbasiyah, sebab Baghdad takut pada kekuatan dan legitimasi darah mulia yang ia bawa. Maka bayi Idris lahir sebagai yatim, hanya ditemani ibunya, Kanza, seorang wanita Berber yang tegar. Di sebuah malam, ketika Idris masih bayi, Kanza menatap wajah putranya yang mungil dan berbisik, "Anakku, engkau takkan mengenal ayahmu kecuali lewat cerita. Namun ketahuilah, darahmu adalah darah para pemimpin, dan takdirmu mungkin lebih besar dari yang mampu kubayangkan. Jika ayahmu tumbang, engkaulah yang akan melanjutkan jalannya." Masa kecil sang pewaris, Idris tumbuh di tengah-tengah suku Auraba, tempat ibunya mendapat perlindungan. Sejak kecil, wajahnya yang bercahaya membuat orang-orang takjub. Para tetua berkata, "Lihatlah matanya. Ia seperti memandang jauh melampaui umur anak kecil. Ada sesuatu pada dirinya yang mengingatkan kita pada ayahnya." Ia belajar Al-Quran, hadis, dan ilmu bahasa Arab dari para ulama yang masih setia pada garis keturunan Hasan dari ibunya. Ia menyerap bahasa dan adat Berber. Idris tumbuh sebagai jembatan antara dua dunia, darah Arab Quraisy yang mulia, dan jiwa Berber yang keras namun setia. Ketika ia berusia 10 tahun, ia sudah mampu berpidato di depan orang banyak. Di sebuah majelis kecil, ia berkata dengan suara lantang, "Kita tidak boleh membiarkan tanah ini terpecah oleh suku-suku yang saling bertikai. Kita adalah umat yang satu, dan Islam harus menjadi pengikat kita." Orang-orang terdiam. Anak itu berbicara seperti seorang pemimpin yang jauh lebih tua dari umurnya, dinobatkan sebagai pemimpin. Ketika Idris berusia sekitar 12 tahun, para tetua Auraba berkumpul. Mereka mengingat jasa Idris yang pertama, dan melihat bahwa anak ini mewarisi cahaya kepemimpinan. Meski usianya masih muda, mereka mengangkatnya sebagai pemimpin. Seorang tetua berkata di depan halayak, "Kami menyerahkan kesetiaan kami kepadamu. Wahai Idris bin Idris, engkau adalah harapan kami, sebagaimana ayahmu dahulu." Dari hari itu, Idris menjadi imam sekaligus amir. Ia mengenakan jubah putih sederhana, duduk di kursi kayu, sementara para kepala suku membayatnya satu persatu, menyatukan Berber dan membangun kekuasaan. Sebagai pemimpin muda, Idris menyadari bahwa ia tak bisa hanya mengandalkan nama besar ayahnya. Ia harus menunjukkan keberanian. Maka ia mulai mengirim pasukan kecil untuk mengajak suku lain bergabung. Ia tidak selalu mengandalkan pedang, lebih sering ia mengandalkan kata-kata. Dalam satu pertemuan dengan kepala suku yang ragu, Idris berkata, "Wahai kaumku, bukankah kita satu agama? Mengapa kita saling berperang sementara musuh kita di luar sana menunggu kita terpecah? Datanglah bersamaku. Bersatu kita akan menjadi kuat, terpecah kita akan binasa." Sedikit demi sedikit, kabilah-kabilah Berber tunduk dan bersatu di bawah panjinya. Idris bukan hanya pemimpin politik, ia juga imam yang memimpin salat, ulama yang menjawab pertanyaan hukum, sekaligus panglima perang ketika pedang harus dihunus. Mendirikan kota Fes, keputusan terbesarnya datang ketika ia merasa Walilah terlalu sempit untuk menampung cita-citanya. Ia ingin mendirikan sebuah kota baru yang akan menjadi pusat kekuasaan dan ilmu. Maka pada tahun 818, ia mendirikan kota Fes di tepi sungai Jauhar.
Ketika batu pertama diletakkan, Idris berdiri di tengah rakyatnya dan berkata, "Kota ini akan menjadi rumah bagi ilmu, iman, dan perdagangan. Dari sini cahaya Islam akan menyinari seluruh Maghrib." Orang-orang mulai membangun rumah, pasar, dan masjid. Dari Andalusia, datang kaum pengungsi yang membawa tradisi ilmu dan seni. Dari Kairawan, datang para pedagang dan ulama. Fes tumbuh pesat, menjadi titik pertemuan antara timur dan barat, antara Arab dan Berber. Pemimpin yang rendah hati. Meski menjadi raja muda, Idris tidak berjarak dengan rakyatnya. Ia sering berjalan di pasar, mendengarkan pedagang kecil, bahkan menegur pejabat yang berlaku saling. Pernah suatu hari ia melihat seorang petani diperlakukan kasar oleh pemungut pajak. Idris sendiri yang menghampiri dan berkata, "Apakah engkau tidak tahu bahwa seorang pemimpin hanyalah pelayan bagi rakyatnya? Jika engkau membebani mereka, engkau juga membebani diriku." Pemungut pajak itu gemetar, dan Idris mengembalikan hak si petani. Rakyat pun semakin mencintainya. Tantangan dari timur. Meski jauh, bayang-bayang Abbasiyah terus mengintai. Utusan-utusan dari timur mencoba menebar fitnah, berharap Idris jatuh seperti ayahnya. Namun Idris lebih hati-hati. Ia menolak jebakan, menjaga jarak dari intrik politik Baghdad, dan fokus membangun kekuatan di tanah Maghrib. Akhir hidup yang singkat. Sayang, takdir manusia tidak selalu sejalan dengan harapan. Pada usia sekitar 21 tahun, Idris jatuh sakit. Penyakit itu datang tiba-tiba, melemahkan tubuhnya. Seluruh Fes berduka. Rakyat berdoa siang dan malam agar rajanya sembuh. Namun kehendak Allah berkata lain. Di ranjangnya, Idris berbisik kepada para pengikutnya, "Janganlah kalian bersedih. Aku hanyalah seorang hamba. Jika aku pergi, jangan biarkan apa yang kita bangun hancur. Jadikan persatuan sebagai warisan terbesar kita." Beberapa hari kemudian, Idris menghembuskan napas terakhir. Pada tahun 828, ia dimakamkan di Fes, kota yang ia dirikan, diiringi tangisan rakyat dari berbagai suku. Warisan abadi. Meski usianya singkat, Idris meninggalkan warisan yang tak ternilai. Ia membangun fondasi dinasti Idrisyah, dinasti asli Maroko yang bebas dari kendali Baghdad. Ia mendirikan kota Fes, yang kelak menjadi pusat ilmu Islam Kia, mempersatukan suku-suku Berber yang tadinya terpecah, dan ia menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal pedang, tetapi juga soal keadilan, ilmu, dan kasih sayang kepada rakyat. Dan hingga berabad-abad kemudian, nama Idris II dikenang sebagai cahaya yang pertama kali menyalakan api kebesaran Maroko. Hal-hal yang dilakukan Raja Idris II dalam hidupnya. 1. Meneruskan warisan ayahnya. Lahir setelah ayahnya, Idris I wafat diracun oleh utusan Abbasiyah. Sejak kecil ia dipandang sebagai penerus ayahnya oleh suku Berber Auraba dan para pengikut Hasani. 2. Menjadi pemimpin pada usia muda. Pada usia sekitar 12 tahun sudah diangkat sebagai pemimpin suku-suku Berber dan kaum pendukung ayahnya. Ia berhasil meraih kesetiaan banyak kabilah meski usianya masih belia. 3. Mempersatukan suku-suku Berber. Menghentikan pertikaian antar suku Berber. Mengikat mereka dalam kesatuan politik dan agama di bawah panji Islam. 4. Mendirikan dinasti Idrisyah. Menjadi raja kedua sekaligus peletak dasar yang kokoh bagi dinasti Idrisyah. Dinasti pertama asli Maroko. Membuat kerajaan benar-benar mandiri, tidak tunduk pada Abbasiyah di Baghdad. 5. Mendirikan kota Fes. Pada tahun 818 mendirikan kota Fes, menjadikannya pusat pemerintahan, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan di Maroko. 6. Mengembangkan pusat ilmu dan agama. Mengundang ulama dari Andalusia, Kairawan, dan Timur Tengah. Menjadikan Fes sebagai pusat ilmu Islam, fikih, hadis, tafsir, dan bahasa. 7. Membangun pemerintahan yang adil. Mengawasi pasar dan kebijakan pajak
agar rakyat tidak terzalimi, menegakkan keadilan, menegur pejabat korup, dan menjaga kesejahteraan petani dan pedagang kecil. 8. Memperluas kekuasaan politik, memperluas wilayah kekuasaan dari pesisir Atlantik hingga pedalaman pegunungan Atlas, menundukkan kabilah-kabilah yang sebelumnya menolak bergabung. 9. Menjaga kemandirian dari Abbasiyah. Meski dibayang-bayangi ancaman Baghdad, ia menjaga kerajaannya agar tetap merdeka, menghindari jebakan politik Abbasiyah dengan kehati-hatian. 10. Memberi teladan kerendahan hati, tidak berjarak dengan rakyat, sering turun langsung ke pasar dan desa, hidup sederhana meskipun seorang raja. 11. Mempersiapkan Maroko sebagai negeri Islam yang kuat, meletakkan fondasi identitas awal Maroko sebagai kerajaan yang berdaulat, membuat persatuan antara Arab dan Berber yang menjadi dasar kekuatan negeri itu. 12. Wafat muda, namun meninggalkan warisan besar. Meninggal pada usia sekitar 21 tahun pada tahun 828. Dimakamkan di Fes, kota yang ia dirikan, dan dikenang sebagai pendiri sejati Maroko. Intinya, Idris II membangun dinasti Idrisiyah, mempersatukan suku-suku Berber, mendirikan kota Fes, menjadikan Maroko pusat ilmu Islam, memperluas wilayah, menjaga keadilan, serta memperkuat identitas Islam dan kedaulatan politik Maroko.